persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Pembacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 21 Juli 2025, hari biasa pekan ke-16. Disusun dan dibawakan oleh Frater Andito Vangga ESVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Matius. Pada waktu itu, berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil pada hari ini mengisahkan tentang orang Farisi dan ahli Taurat meminta kepada Yesus untuk menunjukkan tanda kepada mereka. Dalam responnya, Yesus berkata bahwa generasi ini tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Juga dijelaskan bahwa seperti Yunus yang hadir sebagai tanda bagi orang Niniwe, Yesus juga hadir sebagai tanda bagi generasi ini. Yesus bahkan lebih besar daripada Yunus. Yunus adalah tanda bagi penghakiman Niniwe. Ia menjalankan perintah Tuhan untuk berseru kepada orang Niniwe setelah 3 hari lamanya tinggal di dalam perut ikan. Ia menjadi hakim yang diutus atas orang Niniwe. Inilah juga peringatan dari Yesus bahwa ia juga akan mengalami kematian selama 3 hari di bumi ini. Setelah itu, ia akan bangkit dan menjadi hakim atas kita semua. Penghakiman Yunus terjadi saat ia keluar dari perut ikan, sedangkan penghakiman Yesus akan terjadi ketika ia bangkit dari antara orang mati. Bahwa Yesus menginginkan agar orang Farisi dan para ahli Taurat bertobat bukan karena melihat tanda darinya, tetapi pertobatan terjadi karena mereka mendengar pewartaan dari Yesus, mendengar pewartaan sabdanya. Seperti orang Niniwe dan Ratu Sheba dari selatan. Orang Niniwe yang mendengar pewartaan Nabi Yunus, sedangkan Ratu Sheba mendengar kebijaksanaan dari Salomo. Orang Niniwe bertobat karena mujizat. Orang Niniwe bertobat karena pewartaan dari Yunus, bukan karena mujizat dari Yunus. Ratu Sheba juga datang dari selatan, bukan karena untuk melihat tanda atau mujizat dari Salomo, tetapi karena mendengar kebijaksanaannya. Ini menunjukkan bahwa orang Niniwe dan Ratu Sheba tidak terlalu mempedulikan tanda seperti orang Farisi dan ahli Taurat, tetapi lebih kepada pewartaan yang mereka terima. Bahkan dipertegas, sosok Yesus yang hadir pada angkatan itu
lebih besar daripada Yunus maupun Salom. Saudara-saudari para pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Dewasa ini orang lebih mempercayai sesuatu ketika sesuatu tersebut dapat dibuktikan dengan panca indera. Adanya bukti yang bisa dilihat ataupun dirasakan akan mempertegas kebenaran dari sesuatu. Menilik dari kisah Injil di atas sebenarnya adalah respon terhadap firman Allah yang membawa kita pada pertobatan. Untuk bertobat atau kembali kepada jalan yang benar, sebenarnya tidaklah perlu menunggu tanda atau mukjizat, tetapi lebih kepada suatu kebutuhan dari manusia untuk lebih mendekatkan diri dengan Allah karena selama ini menyimpang dari jalannya. Keterbukaan untuk mengakui kesalahan dan berani untuk berubah adalah poin yang hendak ditegaskan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Bahwa tanda dan mujizat tidaklah cukup untuk membawa iman, tetapi hati yang mau terbuka dan bertobat adalah hal yang paling terpenting. Karena itu adalah suatu kebutuhan dasar dari manusia untuk lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Hey saudara, umat Tuhan di gelombang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.